Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu sehat ya. Hari ini kita akan bahas tentang statistik deskriptif. Ya, kita langsung saja ya. Jadi di sini saya punya satu set data. Ya, set data yang pertama ini adalah tingkat nyeri pada plebitis yang diberikan kompres S. Kemudian set data yang kedua ini tingkat nyeri pada penderita yang mengalami plebitis tanpa diberikan perlakuan apa-apa ya. Kemudian di sini adalah hasil wawancara ya yang dilaksanakan oleh interviewer 1. Kemudian yang ini adalah hasil wawancara yang dilaksanakan oleh interviewer 2. Kemudian data ini adalah kadar Hb pada penderita anemia yang diberikan Fe. Kemudian selanjutnya adalah kadar Hb pada penderita yang diberikan asam folat. Kemudian selanjutnya adalah kadar GDA pada pasien DM yang diberikan aktivitas ya olahraga. Kemudian data terakhir adalah kadar GDA pada penderita DM yang diberikan diet. Oke. Untuk entry data ya, karena kemarin sudah saya contohkan, maka di sini saya tidak akan mengentrikan semuanya ya. Oke. Sekarang seperti biasa ya, untuk data yang bersifat kategori ya, kategori ini artinya adalah data yang dikelompok-kelompokkan gitu ya. Jadi data kategori di sini ada tingkat nyeri pada kompres S, tingkat nyeri plebitis, kemudian interviewer 1, interviewer 2. Sedangkan yang Fe, asam folat, GDA ya, ini merupakan data-data yang memang sifat aslinya adalah numerik ya. Nah, untuk data kategori, langkah yang pertama kita harus mengurutkan terlebih dahulu ya. Di sini kalau dilihat ya, tingkat nyeri di sini ada ringan, tidak nyeri, sedang, ringan, tidak nyeri, sedang, ringan ya. Maka kalau data ini kita urutkan ya, yang pertama diberi kode 1 adalah tidak nyeri. Kemudian diberikan kode 2 adalah nyeri ringan. Kemudian data yang ketiga adalah nyeri sedang. Nah, kalau kita pada teori tingkat nyeri itu ada sampai 5 ya. Jadi yang keempat ini adalah berat, baru yang kelima adalah panik. Jadi walaupun datanya di sini untuk nyeri berat maupun panik ini tidak ada, tidak masalah kita berikan kode ya. Jadi nanti komputer itu nanti akan membaca sendiri, seandainya memang ini tidak ada maka tidak akan muncul ya. Jadi seperti itu. Kemudian untuk yang interviewer 1 ya, di sini ada memuaskan, kurang memuaskan, gagal, memuaskan, gagal, kurang memuaskan. Berarti di sini ya, 1 adalah kurang memuaskan, 2 memuaskan, 3 gagal. Oke. Kemudian untuk yang HbFE ini ya, ini adalah data numerik sehingga nanti dientrikan langsung angka-angkanya. Baik, sekarang kita buka lembar kerja untuk SPSS-nya. Oke, sudah ya. Nah, di sini yang akan saya masukkan adalah 3 data ya. Jadi tingkat nyeri yang diberikan kompres S, kemudian interviewer 1, kemudian HbFE ya. Oke, sekarang kita masukkan datanya dulu. Pertama adalah nyeri. Saya ini memberikan kode nyeri 1. Tipe, jangan lupa ya, karena ini data yang diolah, maka tipenya harus numerik. Oke. Desimalnya tidak perlu saya kasih. Labelnya adalah judul. Nyeri plebitis yang diberikan kompres S.
value. Nah, kita lihat value-nya tadi ya. 1 tidak nyeri, 2 nyeri ringan, 3 nyeri sedang, 4 baret, 5 panik. Oke. Masukkan 1 tidak nyeri, add 2 nyeri ringan, add 3 nyeri sedang, add 4 nyeri berat, add 5 panik, add. Oke. Nah, sudah muncul ya. Kemudian yang kedua adalah interviewer ya. Interviewer sama, datanya adalah numeric, kemudian desimalnya saya hilangkan, kemudian ini adalah hasil wawancara dengan interviewer 1. Nah, ya kodenya tadi 1 apa tadi, kurang memuaskan ya. Untuk kode ini terserah kita memberikan kode angka 1, 2, 3 nya ya. Nah, hanya saja saat memasukkan itu tidak boleh keliru angkanya ya, tidak boleh keliru. Kurang memuaskan, memuaskan, 3 adalah gagal. Nah, oke. Nah, kemudian data ketiga yang akan saya masukkan adalah HB, karena ini datanya HB ya. Saya buat variabelnya dulu, HB1. Ini tidak usah saya berikan. Oh, ada ini ya, ada desimalnya ya. Adalah kadar HB anemia yang diberi zat besi Fe. Oke. Ada filenya apa enggak nih? Tidak ada ya. Nah, oke. Tidak ada. Sekarang kita isi. Oke, di sini saya copy dulu ya, biar nanti saya mengisinya gampang. Oke, nyeri ringan tadi kodenya adalah 2. Tidak nyeri tadi adalah 1. Nyeri ringan itu 2 ya. 2. Tidak nyeri itu 1. Sedang itu 3. Ringan itu 2. Tidak nyeri 1. Sedang itu 3. Ringan itu 2, ringan 2, ringan 2, ringan 2, ringan 2 ya. Sekarang yang interviewer, memuaskan tadi 2 ya, 2, kurang memuaskan 1, gagal 3, memuaskan 2, memuaskan 2, memuaskan 2, gagal 3, kurang memuaskan 1, kurang memuaskan 1, gagal 3, kurang memuaskan 1. Oke, ini saya hapus dulu, klik kanan, clear. Oke, yang HB tinggal bisa langsung kita copy paste ya, karena ini sudah bentuknya adalah angka. Oke, pastekan sini. Oke ya. Nah, kita sudah melaksanakan entry data untuk 3 variabel ya. Variabel tadi untuk melihat setting variabel itu adalah pada variabel view. Ini adalah settingnya ya. Sekali lagi saya mengingatkan ya, jika datanya ini bentuknya adalah kategori seperti ini, maka value-nya itu harus diisi. Dan value-nya diisi
walaupun isinya seperti ini, tipenya tetap numerik ya. Kemudian jika datanya itu bentuknya itu adalah angka, maka tipenya ini adalah numerik tetapi value-nya adalah kosong ya. Baik, sekarang kalau untuk mengentry data tadi ya, jadi melihatnya itu di data view, sedangkan variable view adalah untuk setting. Oke, kita lihat. Nah, sekarang untuk analisis deskriptif ya, deskriptif. Nah, sekarang di sini ada yang perlu saya sampaikan dulu ya. Jadi kita buka dulu analyze ya. Nah, deskriptif statistik. Nah, untuk deskriptif statistik ini nanti kita ada dua pilihan saja ini ya, frekuensi dan deskriptif. Nah, secara default frekuensi ini nanti menampilkan prosentase ya, prosentase. Tetapi saat kita meminta untuk tampilan deskriptif yang lain seperti ada median, modus ya, kemudian rata-rata, itu bisa ditampilkan. Tapi ukuran dari prosentase itu pasti akan muncul. Sedangkan deskriptif ya, secara default yang akan dimunculkan itu nanti adalah rata-rata, kemudian standar deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum ya. Sehingga kalau misalnya itu secara default, maka frekuensi ini cocok untuk data-data yang memang diminta untuk mencari prosentase. Sedangkan deskriptif ini lebih cocok untuk data-data yang bentuknya itu adalah angka. Oke, kita praktekkan ya. Kita lihat dulu yang frekuensi. Nah, frekuensi ini karena defaultnya itu adalah prosentase ya, maka kita cari data yang bentuknya adalah kategori, nyari previtis dan hasil wawancara. Jadi di sini masukkan menggunakan panah ini ya ke variabel, kemudian langsung bisa langsung kalau mau dilihat ya, ini statistiknya. Nah, ini ada nilai min, median, mode, sum. Nah, cuma untuk mencari ini adalah untuk nilai yang sifatnya angka ya. Kemudian chart ya, kita lihat chart apa. Chart ini artinya kita mau menampilkan bagan ya, jadi bisa berbentuk bar. Bar ini istilahnya diagram batang ya, pie ya. Pie itu diagram yang seperti kue ya, atau histogram ya. Nah, kita misalnya mau menampilkan pie misalnya, klik aja continue. Oke. Nah, coba kita lihat apa hasilnya. Nah, ini dia. Nah, ini cara bacanya bagaimana ya. Ini adalah variabel nyeri previtis yang diberikan kompres S, dan ini adalah hasil wawancara dengan interviewer 1. Nah, N valid artinya ini adalah jumlah sampelnya. Ada 11, di sini juga ada 11. Kemudian frekuensi tabel. Oke, kita lihat. Nah, ya, maka di sini yang ditampilkan adalah secara default adalah prosentase. Di sini adalah prosentase nyeri previtis yang diberikan kompres S ya. Nah, misalnya di sini yang pertama ini variabel tingkatannya ya, tidak nyeri, nyeri ringan, nyeri sedang. Bisa dilihat walaupun kita tadi memasukkan ada 5 kategori, jadi tidak nyeri, ringan, sedang, berat, panik. Tetapi karena berat dan panik itu tidak ada datanya, maka di sini pun tidak muncul. Misalnya di sini tidak nyeri ya. Yang dilihat di sini adalah valid persen. Jadi yang dilihat adalah valid persen. Jadi tidak nyeri ada 2 orang, prosentasenya adalah 18,2%. Yang nyeri ringan ada 7 orang, prosentasenya 63,6%. Nyeri sedang ada 2 orang, prosentasenya 18,2%. Totalnya ada 100%. Kemudian yang hasil wawancara dengan interviewer 1 ya,
kurang memuaskan ada 4, yaitu 36,4%. Memuaskan ada 4, yaitu 36,4%. Gagal ada 3 orang, misalnya adalah 27,3%. Nah, ini kalau kita buat gambaran dengan pie chart, nah seperti ini ya. Ini yang pakai kompres S, yang ini yang menggunakan interviewer. Ini ada kode warnanya ya. Oke, terus bagaimana kalau data kita itu nanti bentuknya angka ya? Klik analyze, descriptive statistik, deskriptif ya. Iya, kadar anemia. Nah, oke. Nah, ini adalah default, artinya komputer pasti akan menampilkan ini ya. Secara default untuk deskriptif ini yang ditampilkan adalah jumlah sampel, nilai minimum, nilai maksimum, nilai min, dan standar deviasi ya. Jadi ini kadar HB pada AMI yang diberikan FE pada 10 responden. Nilai minimal artinya kadar HB minimal itu ada 10,2 gram persen. Kemudian maksimal ada 13, kemudian minnya kadar HB-nya adalah 11,56 dan standar deviasinya 0,8. Jadi di sini tidak ada nolnya ya, tetapi di belakang koma ini, di depan koma, yaitu adalah 0, ya. Nah, terus bagaimana kalau misalnya ini kita ditanyakan bagaimana nilai misalnya modusnya, kemudian nilai variansnya ya. Nah, untuk mencari versi yang lengkap ya, kita masuknya ke frekuensi. Nah, ini kita keluarkan dulu ya. Keluarkan dulu, diklik, kemudian ada tanda panah keluar. Kita masukkan yang kadar HB, klik, masukkan. Nah, tadi pilih yang statistik. Nah, ini ya. Kalau datanya ini berupa angka, kita bisa mencari tendensi sentral dan ukuran penyebaran. Central tendency, dispersion. Central tendency adalah tendensi sentral yang terdiri dari nilai min, median, modus, sum, ya. Sedangkan dispersi di sini ada standar deviasi, varians. Varians ini adalah kuadrat dari standar deviasi. Range ini jarak yang terjauh dengan jarak yang terdekat ya. Nilai awal dengan nilai akhir ya. Kemudian nilai minimum, nilai maksimum, dan standar error nggak perlu ya. Nah, ini ya. Continue. Oke. Ini ya, ini adalah hasilnya, bahwa kadar HB ini nilai minnya adalah 11,56 gram persen, mediannya 11,7, modus itu adalah yang paling banyak muncul ya, itu adalah 12, standar deviasinya 0,8, variansnya 0,647, range-nya 2,80, minimumnya 10,20, maksimumnya 13, sumnya 115,6. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal, kalau kita menggunakan frekuensi, maka prosentase ini pasti akan selalu muncul ya. Nah, kalau datanya sifatnya angka ini ya, misalnya kadar HB 10,2 itu jumlahnya ada 1, 10%, 10,6, ini menjadi tidak ada artinya. Artinya apa? 10,21 10%, 10,6 10% ya. Ini menjadi sulit untuk dimengerti. Makanya kalau datanya itu bentuknya angka ya, maka dia dicari untuk yang memang difungsikan untuk angka ya. Bisa dicari min, median, modus, standar deviasi, varians, range, minimum, maksimum. Tetapi kalau misalnya datanya bentuknya kategori, memang akan lebih cocok bila dicari dengan menggunakan prosentase. Nah, seperti ini ya. Itu yang perlu diperhatikan untuk membedakan. Baik,
ya. Sementara itu tentang statistik deskriptif, ya, tentang statistik deskriptif, sehingga untuk yang lain data yang belum dikerjakan tadi ya, ada nyeri plebitis, kemudian ada interviewer 2, HB asam folat, GDA olga, dan diet ini nanti tolong dikerjakan sebagai latihan. Baik, saya kira cukup sekian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.